Halo guys, gimana nih kabarnya? Semoga sukses selalu ya guys ya. Akhirnya setelah beberapa bulan vakum, Minrap upload lagi. Karena Mimin gak suka banyak bacot, langsung aja karena kita pada kesempatan kali ini akan membahas ataupun mendongeng spoiler Battle Truck The Heavens episode 163 ya guys ya. Nggak usah berlama-lama lagi, kuilah kita ke videonya. Oke, sebelum kita melanjut ke ceritanya, kita balik dulu dikit ke flashback episode sebelumnya ya guys ya. Yang dimana setelah Xiaoyan berhasil melengkapi potongan peta petunjuk api surgawi tingkat ketiga tersebut, Xiaoyan pun terkulai lemas karena adanya sekumpulan jiwa tak dikenal masuk ke dalam lautan spiritualnya. Akan tetapi karena jejak jiwa tersebut lemah, jadi tidak akan menjadi masalah. Dan di ending episode sebelumnya terlihat cahaya berwarna keemasan terpancar dari salah satu tempat pelatihan di Pavilion Bintang Jatuh, sehingga membuat para murid bahkan tetua berkumpul karena dibuat penasaran akan hal tersebut. Udah guys, kita masuk ke ceritanya. Tanpa diduga Xiaoyan harus melewati pelatihan yang sangat menyakitkan sewaktu mempelajari teknik tubuh kaca King Kong, dan tidak terasa 15 hari pun berlalu dalam sekejap mata. Tanpa terasa tinggal 5 hari lagi waktu yang diperkirakan untuk munculnya pohon kuno Bodhisattva. Ketika para tetua Pavilion Bintang Jatuh sedang berkumpul dan berlatih, sebuah cahaya tiba-tiba meledak dari salah satu tempat pelatihan dan memunculkan sosok raksasa kuning keemasan setinggi puluhan meter, yang tidak lain adalah Xiaoyan setelah berhasil mempraktikkan tubuh kaca King Kong yang sedang dia latih. Ya Allah, tanpa senang ketika melihat Xiaoyan tanpa diduga bisa menggunakan tubuh kaca King Kong, meskipun setelahnya Xiaoyan terkulai lemas sambil batuk-batuk sebagai hasil dari transformasi tubuh yang menyakitkan itu. Ya Allah segera menginformasikan bahwa kemunculan pohon Bodhisattva kuno telah diyakini benar, dan Ya Allah akan mengirimkan muridnya itu untuk memimpin ekspedisi menuju wilayah tanah kuno tersebut. Karena sudah ada banyak faksi lain yang telah mengirimkan ahli mereka, rombongan Xiaoyan yang terdiri atas Queen Medusa, Xiao Yixian, Qinglin, dan seorang tetua yang bernama King Chen juga tidak menunggu lebih lama lagi dan segera memulai perjalanan mereka menuju perbatasan timur laut dataran tengah tempat wilayah tanah kuno berada. Pemberhentian pertama kelompok Xiaoyan adalah kota kecil yang disebut sebagai kota terbengkalai alias kota buangan, karena lokasinya sangat dekat dengan tanah air kuno yang terkenal berbahaya. Dari informasi yang dikumpulkan Xiaoyan selama berada di kota buangan, seluruh kelompok yang memasuki tanah air kuno telah ditemukan meninggoy dunia, membuat kelompoknya buru-buru menunjukkan ekspresi bingung dan waspada, tidak menyangka bahwa tanah air kuno benar-benar tempat seberbahaya itu. Dikarenakan mereka sendiri belum pernah memasuki tanah air kuno, singkat cerita waktunya Xiaoyan memasuki tanah air kuno pun telah tiba, dan Xiaoyan yang melihat sebuah hutan besar dipenuhi dengan aura kuno, dia bagian dalamnya hanya merupakan kegelapan yang menakutkan. Baru setelah melihat alih-alih lain masuk, Xiaoyan pun segera memimpin rombongan memasuki hutan kuno dengan kecepatan tinggi. Dengan demikian petualangan Xiaoyan untuk mencari pohon kuno Bodhisattva dan untuk mendapatkan jantung Bodhisattva pun secara resmi dimulai dan dilaksanakan. Pergerakan kelompok Xiaoyan cukup cepat, dan dalam waktu yang kurang dari 10 menit telah menempuh beberapa kilometer. Merasakan perjalanannya yang seharusnya tidak semulus ini, Xiaoyan mulai mengerutkan keningnya dan mewaspadai bahaya yang telah mengintai mereka. Beberapa saat kemudian tiba-tiba kabut racun mulai muncul, namun racun itu dapat diatasi dengan pil penolak racun yang diberikan oleh Xiao Yixian. Xiaoyan dapat melihat begitu banyak mayat bergelimpangan yang mati karena racun, yang dimana beberapa di antaranya bahkan ada seorang dojun yang seharusnya bisa melindungi dirinya dengan douchinya sendiri. Xiao Yixian menyerap uap racun ke dalam tubuhnya ketika menyadari bahwa uap racun ini sebenarnya adalah cacing-cacing racun parasit yang sangat kecil. Karena itulah Daoki, bahkan pil penolak racun juga tidak akan berguna untuk menangkal cacing-cacing tersebut. Xiaoyan tidak bisa menahan ekspresinya yang was-was ketika merasakan tubuhnya memang mulai mati rasa, dan buru-buru mengaktifkan api surgawinya untuk membakar seluruh cacing yang ada di tubuhnya. Baru setelah
setelah membakar cacing di tubuhnya, Xiaoyan dengan cepat membagi api surgawinya ke arah Queen Medusa, Xiao Yishan, Qinglin dan juga Qin Chen sebelum meminta semua orang untuk tidak berjalan terlalu jauh dari dirinya. Xiaoyan meledakkan api surgawi di sekitar kelompoknya sehingga membuat kabut racun tampak terkejut, dan saat suhu tinggi itu tiba-tiba menyebar menutupi seisi hutan, Xiao Yishan tampak lega ketika melihat kabut cacing menyebar seperti membentuk jalan karena takut pada api surgawi. Karena pada dasarnya racun merupakan sesuatu yang bersifat yin ataupun dingin, sementara itu api adalah energi yang atau panas, apalagi ini adalah api surgawi yang dimana adalah energi yang terpanas di dunia sehingga sangat tepat untuk digunakan sebagai counter cacing racun seperti ini. Setelah Xiaoyan menggunakan api surgawinya, kabut racun di sekitar mereka mulai menipis secara perlahan, dan singkat cerita kelompok Xiaoyan tiba di sebuah pegunungan tak bertepi seperti naga besar yang sedang tertidur tepat di balik kabut beracun yang berkemungkinan besar adalah tanah air kuno yang sebenar-benarnya. Xiaoyan menatap pegunungan luas itu dengan ekspresi muram karena merasakan betapa banyak aura kegelapan ganas yang tersembunyi. Qin Chen juga mengingatkan bagaimana binatang-binatang iblis di pegunungan ini telah selamat dari dunia yang terisolasi sehingga kekuatannya sangat menakutkan. Meskipun kecerdasannya di bawah rata-rata binatang iblis di dunia luar, tidak menutup kemungkinan mereka akan kewalahan jika menghadapi para binatang monster tersebut. Tidak mau membuang lebih banyak waktu, Xiaoyan mengeluarkan benih bodhisattva untuk mencari informasi tentang lokasi pohon kuno bodhisattva tersebut. Setelah mendapatkan sedikit petunjuk, Xiaoyan menyimpan kembali benih bodhisattva dan memimpin semua orang bergerak ke sisi lain pegunungan. Begitu sampai di sisi lain pegunungan tersebut, kelompok Xiaoyan akhirnya mendapat gempuran dadakan dari beberapa binatang iblis yang menyerupai macan. Xiaoyan menghempaskan monster macan dengan api surgawinya sebelum kemudian turun kembali setelah Queen Medusa menyarankan agar mereka tidak terbang karena dapat memancing monster lainnya, bahkan juga bisa memancing ahli dari praksi lain. Dan benar saja, beberapa saat kemudian beberapa sesosok orang pun jatuh mengejutkan di belakang Xiaoyan, di mana menurut persepsi spiritual Xiaoyan, sosok-sosok itu telah mencapai tingkatan di ranah Dozun. Xiaoyan tidak mau memikirkan kelompok tersebut dan mengajak semua orang untuk melanjutkan perjalanannya. Setelah melintasi pegunungan cukup lama, Xiaoyan menyarankan kelompoknya untuk beristirahat sebentar dan meminta bantuan tetua Qin Chen untuk melakukan pemantauan. Beberapa saat kemudian Qin Chen kembali dari pengintaiannya dan menjelaskan bahwa tidak menemukan bahaya yang cukup besar kecuali kelompok yang berasal dari sekte langit mendalam. Namun yang membuat Xiaoyan terkejut adalah kabarnya bahwa sekte angin mendalam berencana menghabisi kelompok yang ada di depan mereka, yang dimana ternyata kelompok yang dimaksud tidak lain dan tidak bukan adalah rombongan dari sekte bunga. Bagaimanapun, pemimpin sekte bunga adalah kenalan Xiaoyan atau bisa disebut mantan dari Mamang Xiaoyan itu sendiri. Dan sebagai ketua muda Pavilion Bintang Jatuh, Xiaoyan sudah sejak lama berniat untuk menjadikan sekte bunga sebagai aliansi. Karena itu Xiaoyan juga tidak bisa diam saja dan akhirnya mengajak semua orang untuk menghancurkan sekte langit mendalam sebelum terjadi sesuatu yang buruk pada rombongan sekte bunga. Sementara itu dua sosok wanita yang cantik dan menawan sedang mendiskusikan apa yang harus mereka lakukan atas serangan diam-diam yang dilancarkan oleh kelompok lain di belakang mereka. Dua sosok itu tidak lain adalah Nalan Yanran dan gurunya Yunzi alias Yun Yun yang datang bersama dengan beberapa tetua lainnya untuk melakukan ekspedisi di tanah air kuno ini. Sayangnya malah mengalami serangan diam-diam dari sekte langit mendalam hingga kehilangan tetua mereka yang bernama Qinghua. Awalnya para tetua ingin lanjut bertempur habis-habisan dengan sekte langit mendalam. Namun Yun Yun dengan tegas memerintahkan mereka untuk mundur dan mengumpulkan lebih banyak ahli setelah keluar dari tanah air kuno nanti. Meskipun begitu, saat ini sekte langit mendalam masih melakukan pengejaran kepada mereka dan Yun Yun memerintahkan Nalan Yanran untuk membawa semua orang pergi ketika dia menahan rombongan sekte langit mendalam nanti. Sementara
Sementara sekte bunga masih berdiskusi, rombongan sekte langit mendalam telah mengejar mereka dan suara seorang dengan tawa dingin meminta Yun Yun untuk tidak keras kepala lagi. Tawa itu berasal dari wakil ketua sekte langit mendalam yang bernama Li Wuchang, yang sebenarnya mendambakan Yun Yun dan Nalan Yanran untuk dijadikan pendampingnya. Karena betapa laki-laki akan iri jika dia berhasil menjadikan dua perempuan ini sebagai sang istri. Wajah Yun Yun menjadi muram ketika menanyakan apakah Li Wuchang ingin memulai perang antara dua sekte. Membuat wakil ketua sekte langit mendalam itu tertawa sumringah sambil berkata jika dia memang tidak berniat untuk membiarkan satupun dari sekte bunga kecuali Yun Yun dan Nalan Yanlan keluar hidup-hidup dari pegunungan ini. Baru setelah itu Li Wuchang memerintahkan semua orang untuk memulai serangan, membuat Yun Yun segera memerintahkan Nalan Yanran untuk mencari kesempatan kabur. Namun ternyata Nalan Yanran bersikeras ingin bertarung sampai mati dengan gurunya tersebut, sehingga Yun Yun pun hanya bisa geleng-geleng kepala karena dia pun tidak punya waktu untuk memaksa muridnya itu pergi. Yun Yun sebagai orang terkuat di rombongan hanyalah Dojun bintang 8, sementara sekte langit mendalam memiliki dua Dojun bintang 9 di sisi mereka. Karena itulah secara alami sekte bunga mengalami kerugian dan tidak dapat untungnya pada pertarungan ini. Nalan Yanran pun didorong mundur oleh Yun Yun dan menghamburkan seteguk cairan merah dari mulutnya. Begitu pula dengan Yun Yun yang menerima serangan dari dua anggota sekte angin mendalam, yaitu salah satunya Liu Chang dan Yahua yang bertarung dengan Yun Yun dan Xiaoyan dalam perebutan titel ketua sekte bunga juga ada dalam rombongan sekte langit mendalam ini. Dan tanpa begitu puas ketika berkata, "Aku akan memberitahu kepada Xiaoyan kalau ketua sekte bunga kesayangannya telah menjadi istri orang lain," gumamnya dengan sumringah. Dengan senyuman lebar, Yahua melontarkan pukulan ke arah Yun Yun, membuat Yun Yun menggeramkan giginya siap untuk melakukan serangan balasan. Tetapi seketika suara seperti angin tiba-tiba dipancarkan dari langit disusul dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Sesosok raksasa emas melancarkan tinju besarnya yang mengayun ke arah Yahua, membuat salah satu dari tetua sekte langit mendalam itu berubah menjadi entah berantah. Hanya dengan satu pukulan, suara gemuruh rendah dari raksasa emas perlahan terdengar setelah ledakan Yahua membuat Liu Chang menjadi marah besar dan meminta siapapun raksasa ini untuk tidak ikut campur masalah dengan sekte bunga. Namun tampaknya raksasa emas itu sama sekali tidak berniat mendengarkan permintaan, sehingga membuat wakil ketua sekte angin mendalam itu menjadi sangat murka ketika menyerang balik raksasa emas itu dengan tinju naga neraka miliknya. Tanpa banyak bicara, raksasa emas mengangkat tangannya menabrakkan tinju emasnya dengan naga hitam besar sebelum berubahkan naga itu menjadi kabut ketiadaan, sehingga membuat Liu Chang terdorong mundur beberapa langkah sambil meludahkan cairan merah dari mulutnya. Karena kekuatan menakutkan dari tinju raksasa emas itu, Liu Chang cukup terkejut karena melihat betapa seorang puncak Dojun sepertinya bahkan tidak sanggup menerima satu bentrokan dengan raksasa emas, sehingga buru-buru meminta tetua lainnya untuk menyerang bersama-sama. Namun bahkan dengan serangan gabungan itu, sang raksasa emas sama sekali tidak bergeming. Melihat serangan gabungan mereka, dengan raksasa malah dengan santai melemparkan tinju emasnya yang membuat seluruh ahli setil langit mendalam terlempar ratusan meter dengan luka pada sekujur tubuh mereka. Sekarang ekspresi ketakutan mulai memenuhi wajah Liu Chang ketika mengajak raksasa emas itu untuk membicarakan masalah mereka baik-baik. Namun raksasa itu mengabaikan kata Liu Chang dan mengambil langkah dengan niat membunuh, hingga membuat wakil ketua sekte langit mendalam itu buru-buru melarikan diri secepat yang dia bisa. Namun sayang, Liu Chang sedikit meremehkan kecepatan raksasa emas itu karena tubuh emasnya. Akan tetapi dikarenakan raksasa itu sudah muncul di belakangnya dan tanpa memberi kesempatan bagi Liu Chang untuk terkejut sedikit pun, kepala logam dengan kejam menabrak punggungnya dan dalam sekejap menghancurkan organ dalamnya hingga menjadi kabut merah. Dengan demikian, bahkan wakil ketua sekte langit mendalam yang seorang ahli puncak Dojun pun tidak mampu melarikan diri dari penindasan sang raksasa emas.